Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, sahabat yang saya hormati, kajian Masjid Talim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan pada Allah taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, di mana semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuai topik dalam undangan di WA Group, maka malam hari ini topik kita adalah merawat mata rohani. Maaf ini kurang mas ya. Saya betulkan dulu. Ya, jadi merawat mata rohani ya. Jadi kita harus mengerti ternyata yang namanya mata itu, kalau ada istilah mata rohani, ya kita punya mata jasmani kan begitu ya. Kenapa ini harus dirawat ya? Sedangkan yang jasmani saja, mata kita yang jasmani ini perlu perawatan. Kalau tidak percaya, panjenengan yang sakit mata datang ke tabib misalnya, pasti di situ, wah ini panjenengan kena ini, nanti obatnya dan perawatannya 3 juta misalnya gitu. Ini jasmani. Jadi dia mesti, ini karena saraf mata itu agak lambat untuk sembuhnya, ya harus perawatan, jadi agak mahal gitu. Apalagi mungkin itu ya cuma baru katarak atau lain, nanti udah glaukoma udah lain lagi kan begitu. Ini ya jasmani perlu perawatan. Jadi penjelasan sudah niteni ya. Niteni bahasa Indonesia apa Pak? Niteni itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa nih? Niteni mungkin aku cemiti. Maksudnya kalau cara medis misalnya, kalau saya niteni misalnya, kalau untuk mata saya supaya jernih, ya saya makan buah pepaya sama anggur. Tapi itu suatu saat dibikinkan susu. Nah, ini susu itu mesti kalau berapa persen mesti marai budek nang lipat, itu otomatis misalnya gitu. Ini niteni, namanya niteni. Bahasa Indonesia aku kurang ngerti lali. Jadi niteni untuk apa dewe kan tahu. Misalnya itu, ini mata yang jasmani harus kita rawat ya, harus kita rawat. Ya, kalau tidak dirawat ya mungkin kita, apalagi yang sudah usia 50 tahun ke atas, ya itu kalau ada sinar ultraviolet misalnya pergi siang-siang, itu memang lebih bagusnya harus pakai kacamata pelindung setengah hitam atau hitam misalnya gitu. Maka orang-orang yang umroh naik ke gunung
Baitur Rahmah atau Jabal Rahmah atau Uhud itu mesti siang pakai kacamata supaya tidak terjadi kerusakan karena ultraviolet. Nah ini apalagi mata ruhani ya, ini juga perlu perawatan, tidak kalah dengan yang mata jasmani. Jadi tidak semua orang memahami ya bahwa dia itu juga punya mata ruhani. Yang diketahui hanya ya mata jasmani saja, biasanya begitu ya. Itu memang ya namanya orang ada yang selalu mengerti, belajar, ada yang tidak gitu. Maka kalau kita melihat ya di dalam ini sering saya baca juga ya, saya sampaikan dalam surat 90 itu surat Balad ya, ayat 8 dan 9 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu 2 buah mata? Kalau di terjemahan Depak mungkin 2 buah mata itu di kepala ini ya, ini dan ini itu. Tapi kalau versi Fahmil Quran terjemahnya ya 2 mata itu mata yang jasmani dan mata yang ruhani. Maka perlu perawatan. Sedangkan tanaman saja itu perlu perawatan, kalau tidak dirawat ya akan kurang bagus. Apalagi bapak-bapak yang punya istri itu biasanya kan juga perlu perawatan, SPA, salon itu ya, yang punya duit. Kalau yang ada enggak masalah. Saya nengnya terima kok. Bu, rasanya yang salon yang irit, ya wis apa-apa, itu kan istilahnya kan napa? Padha nrimone ora masalah. Tuh. Maka kita lihat ya, kalau di dalam Al-Qur'an memang jelas ada 2 mata itu ya, kalau kita pahami secara mendalam memang mata jasmani dan mata ruhani. Ibu bapak yang saya hormati, lantas apa untuk merawat itu? Yang pertama kita harus memfungsikan kalbu kita ya, untuk selalu menambah keimanan ya, menambah keimanan. Lah caranya gimana? Allah sudah memberikan petunjuk ya dalam surat 8 ayat 2 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman ya, yang beriman itu bukan hanya percaya ya. Orang mukmin itu orang yang terbuka mata kalbunya. Jadi sungguhnya, innama hanya sanya atau sungguhnya ya. Kalau guru saya dulu itu hanya sanya al mu'minuna ya. Orang-orang mukmin itu aladina orang-orang idza apabila dzukira ya, ini fi'il mabni majhul dzukira ya, diingatkan ya, atau disebutkan Allahu Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat itu gemetar, qulubuhum qalbunya. Jadi Al-Qur'an itu selalu bicara qalbu, bukan hati liver ya. Bicaranya selalu qalbu. Maka di dalam jiwa kita ini ya, di dalam jiwa kita ini ada sudur, di dalam sudur ada kolbu masuk ke dalam ada fuad, ada hati nurani, ada tempat nur ilahi ya. Maka cirinya salah satu jalan orang yang beriman itu yaitu kalau diingatkan atau disebut ya, diingatkan sebetulnya kira itu bukan hanya disebut, diingatkan dengan Allah, wajilat qulubuhum, hatinya ini gemetar, ada rasa gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila ya, dia itu tuliyat, nah ini juga fi'il mabni majhul, ditilawahkan ya, bukan dibacakan ya,
Kita pakai terjemahan Fahmil Quran, Bapak tuh lihat itu beda. Kalau qira'a, yaqra'u, iqra' itu membaca, tapi kalau tala, yatlu, utlu ya, tilawah ya. Kemudian tuliyat itu ditilawahkan itu dianalisakan, diterjemahkan, dijelaskan ya. Kemudian dikorelasikan, itu namanya tuliyat. Tapi ya dijelaskan. Ngalahi atas mereka ayat-ayat Allah, ini jamak ya, ayat-ayat ya. Dia itu zadathum imanan. Jadi dijelaskan, ditilawahkan ayat, baik ayat yang tertulis maupun ayat yang ada di semesta ini, karena dua-duanya itu ayat atau tanda ya. Ayat itu bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, yang artinya adalah tanda. Zadathum imana. Dia itu bertambah imannya. Wa ngala rabbihim yatawakkalun ya. Dan kepada Rob mereka dia itu bertawakal. Jadi di sini ayat ini kalau kita korelasi ke surat 9 ya, itu ayat 64 itu berapa ya? Pokoknya ada di situ. Kalau ciri orang munafik itu kalau ada ayat datang itu malah takut. Tapi bagi orang yang beriman, yang sudah terbuka mata kalbunya, itu kalau ditilawahkan ya, itu tambah imannya. Akhirnya ada pertumbuhan ya. Sehingga kalau gemetar hatinya kemudian masuk ke dalam, itu kan akan ada tumbuh dalam jiwanya, bisa mentertawakan dirinya sendiri ya. Biasanya kita kan mentertawakan orang lain, itu tidak bisa tumbuh jiwanya. Tapi kalau bisa mentertawakan dirinya sendiri ya, oh iya ya, saya ini kurang ini, lucu saya ini, ternyata saya ini lucu ya, itu nanti bisa tumbuh jiwanya ini. Tapi kalau sukanya menertawakan orang lain ya, ini jiwanya malah mati, tidak tumbuh. Maka kalau ditilawahkan salah satunya ayat-ayat Allah atau beberapa ayat, dia itu akan bertambah imannya, keterbukaannya itu bertambah, makin lebar ya. Maka di sini ya, nama siapa yang jika disebut atau diingatkan dalam kegaiban ketidakhadirannya membuat hati bergetar atau deg-degan, tentunya dia dicintai atau ditakuti. Jelaslah bahwa iman itu suatu perasaan cinta dan takut kepada Allah yang adanya di kolbu ya, atau hati sanubari. Maka ketika iman itu tumbuh, efeknya pun besar hati, gembira, bahagia, lapang dada. Bukan sejenis kepercayaan yang adanya di kepala. Ketika isi kepala itu bertambah, efeknya besar kepala alias sombong. Perbedaannya di situ ya. Kalau hanya percaya di kepala itu enggak. Tapi kalau sudah masuk kalbu atau hati ya, jadi akan tumbuh imannya itu. Sudah terbuka mata kalbunya. Akhirnya apa? Ya, qad aflahal mu'minun, dia akan bahagia, akan beruntung, akan gembira orang-orang yang mukmin itu. Lapang dada, tidak sempit lagi karena dia sudah mengerti tentang apa yang ditilawahkan tadi dan dia sudah terbuka mata kalbunya. Iman itu kan terbuka, kalau kufur itu tertutup. Lantas apa yang membuat tumbuhnya rasa cinta pada Allah itu? Tentunya hal-hal yang baik, yaitu husna atau hasan yang dikenal dan dirasakan dari yang tadi mendengar tilawah tadi. Jadi asmaullah ya, asmanya ya, asmanya itulah yang Allah ingatkan kepada manusia sejak wahyu pertama atau Al-Quran diturunkan, dan senantiasa diingatkan terus pada setiap langkah kehidupan dengan kemasan lafaz basmalah, dzikir yang paling banyak terucapkan lisan orang-orang mukmin. Artinya terinstal kuat dalam dirinya. Jadi kalau dia itu bilang lafaz basmalah atau dzikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar, itu ada getaran, ada vibrasi. Kemudian frekuensinya itu nyambung dengan Allah ya. Dan akhirnya apa? Dalam dirinya itu ada energi. Waktu dia mengucapkan itu bukan hanya menyebut diam saja, tetapi sudah ada getaran-getaran di dalam dirinya. Maka tugas kita itu ya merawat, melatih. Jadi mata kolbu kita
kita latih untuk dikuatkan keimanan kita. Jadi asma itu bentuk jamak dari kata ismu yang secara harfiah artinya adalah nama-nama. Tetapi bukan nama sebagai identitas diri sebagaimana setiap orang punya nama, melainkan seperti makna yang terkandung pada frase nama baik. Setiap orang sama ingin punya nama baik, berusaha menjaga dan menjunjung tinggi nama baiknya itu. Begitulah nama baik atau Asmaul Husna Allah yang pada manusia disebutkan sebagai kepribadian atau karakter atau akhlak ya. Jadi Allah memang ada Asmaul Husnanya ya, di dalam surat 7 dan surat 18 itu disebutkan ya, bahwa Allah itu fatmu dengan sebutlah, undanglah Allah dengan Asmaul Husna, asma yang baik. Maka dimulai dari Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih penyayang, ditutup ya yang 99 itu kalau kita urutkan itu As-Sabur yang sabar. Jadi sabar itu tingkatan yang paling tinggi. Maka nomor 99. Ya, di tengah banyak sekali ada wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu ya. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum dan sebagainya juga itu wallahul ladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Kadang Allah itu menyebut dirinya la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana ya. Karena kalau kadang Allah itu kan ya, kami memberi rezeki misalnya pakai kata-kata kami, karena tiap-tiap individu ini sudah ada Allah lebih dekat dari urat leher, maka menyebutnya juga istilahnya kami kan begitu ya. Karena apa? Kita mendapat rezeki itu dari orang lain, maka Allah pakai istilah kami, bukan Allah memberi dari atas datang, itu bukan, tapi lewat orang lain, maka istilahnya kami memberi rezeki. Tapi kalau fa'budni, sembahlah aku, bukan sembahlah kami. Itu perbedaannya di situ. Nah, hadirin Bapak Ibu, sahabat yang saya hormati. Jadi asmaullah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, dan semua asma-asma lainnya adalah dalam konteks kasih sayangnya. Merupakan dukungan dan jaminan bahwa Allah akan mampu merefleksikan kasih sayangnya tanpa keterbatasan atau kendala, karena Allah itu Maha segalanya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kan juga punya rasa kasih sayang, tapi penuh keterbatasan dan kendala dalam mengekspresikan kasih sayangnya itu. Jadi perbedaannya situ ya. Tapi Allah itu Maha. Maka kan sering saya analogikan, waktu kita kecil bayi dirawat ibu kita seperti itu ya, ditetei ya, dicawii, didulang, digendong, bangun malam tidak tidur, sampai kalau kita sakit aja ibu kita tuh minta pada Allah, ya Allah mbok sakit iki kayak niku kula mawon. Itu ibu kita yang cuma pengasih, tapi Allah itu Maha pengasih, berarti kan melebihi luar biasa. Maka kalau kita ya sakit ya nanti Allah yang menyembuhkan, sudah gitu aja. Nah, ibu bapak yang saya hormati, maka saya ambilkan sebuah contoh ya. Kalau orang yang merawat mata rohaninya ya, kalau saya contohkan tuh Nabi Yakub itu dalam surat Yusuf ayat 94 ya, walama fasolatil iru kola abuhum ini la ajidu riha Yusufa laula antufannidun. Tatkala ya kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduh lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Nah, Nabi Yakub itu ya bisa melihat dengan penciumannya. Kan dia kan karena ditinggal Yusuf lama, saking memikirkan di
ayat sebelumnya itu kan sampai matanya putih, berarti sampai sakit ya, sampai sakit tidak bisa melihat gitu. Tapi di dalam dirinya karena dirawat mata kolbunya dia bisa melihat, sehingga baju Yusuf pun dia tuh sudah bisa ya, mencium melihat dengan penciumannya ya. Mungkin kalau ibu-ibu napa nggih ngatekke basa Indonesia napa nggih ngatekke memperhatikan waktu panjenengan punya balita ya, masih dalam masih ASI, minum ASI atau apa, itu si bayi ini sudah bisa mencium, mengerti dengan ciumannya itu ibunya atau bukan ya. Contohnya waktu Nabi Musa ya digilirkan di sungai, itu mau disusoni siapapun tidak mau, akhirnya ibunya sendiri yang dia mau. Ini kan Allah memberikan kecerdasan kepada bayi yang sangat luar biasa ya. Jadi penciumannya itu tajam. Buke dhewe karo duwe beda ya. Nangis dikekep buke dhewe karo wong liya nang beda, biasanya gitu. Soalnya dulu saya ngalami. Jenengan ngalami mboten? Lali. Nek kula kelingan. Nah, wong lara dhisik niku lara panas to. Subuh-subuh di napa? Diwiyoi terus grujuki banyu. Niku pani ya alhamdulillah. Aku ya gumun. Mungkin sing nom-nom dereng ngalami, nek kula kalih Pak Ahmadi ngalami pun nate nggih. Nate ya. Lah. Padahal lah niku Pak Ahmadi sanune mbuh. Lah niku padahal ngertos ya Mbak nggih. Mbak dhewe niku nek turu semengi nggih pipise pagi itu kan ya ngerti dhewe. Tapi nyatane Pak Ahmadi lara panas ya terus mari ngalami. Nah itu contohnya. Nah aku yang nyumbun. Padahal sebetulnya lah sebetulnya cara medis kuwi ya wong lara kuwi anggere di breseke sisan ngono kok terus munggah sae ngoten sae. Ilmune mungkin gitu. Jadi nek ngledak ya ngledak kok nek waras bekel mesti mari. Dadi kaya cara wayang itu kaya wisang gendini kok. Cemplunge kawah condo di muka gitu. Tapi malah dadi sekti mandraguna kan gitu. Ya. Yaitu dengan ilmu, maka Allah itu membukakan ilmu disukan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Lah ilmune mbok dhewe wektu semonten nggih enten niku nggih ilmu turun temurun mungkin gitu. Tapi bareng sakniki kan oh iya ya berkembang kan ya mesake kan begitu kan. Ya nek aku nek kancane mungkin mboten percaya kan. Pak Mati ngalami beneran mesti percaya. Bener? Oh nggih lah. Jadi ya asma Allah itu lainnya terangkum dalam zikir-zikir yang Allah ajarkan, yaitu tasbih, subhanallah, maha penggerak, maha suci, maha sempurna, tahmid, alhamdulillah, maha terpuji, mulia, dan takbir Allahu Akbar, maha besar. Yang semua itu kalau kita paham dengan tilawah, insya Allah ada getaran, ya ada getaran. Ya. Kembali ke tadi ya, merawat mata kolbu. Ya. Ternyata tadi saya gambarkan Nabi Yakub, ya. Dengan mata kolbunya, mata ruhaninya, mata jiwanya, mata batinnya, dia itu bisa mengerti, dengan penciumannya itu bisa melihat. Nah, ternyata punya seperti itu. Kemudian kalau saya contohkan lagi, ya, waktu ini anaknya Nabi Syuaib, ya, anaknya Nabi Syuaib ini kan dua orang perempuan, ya mengembala domba, ya. Lantas digaweni karo sing cah lanang-lanang kan. Jadi untuk tempat minum domba-domba itu, ya sama cah lanang-lanang sing rada nakal niku ditutupi. Akhirnya kan ra iso. Lah waktu itu memang Musa sebagai musafir datang tanya
cara saniki nggih, bahasane cara niki nggih. Mbak, kenapa kok lainnya sudah mau pulang kok ini belum? Jawabannya ya karena domba-domba saya ini belum minum, itu ditutupi sama dia. Akhirnya Musa menolong, ya, menolong. Nah ini terus setelah menolong, nek cara bahasa mriki ya gandeng musafir monggo pinarak tenggene gubuk kula. Nah, tenggene bapaknya, ternyata bapaknya Nabi Syuaib sudah tua. Nah, terus akhirnya apa? Yang satu anak ini bilang sama bapaknya dengan mata kolbunya, dia itu mengerti, oh ternyata ini pemuda yang baik. Lah kae tonggo-tonggoku kae karo aku malah sio-sio, malah nggaweni. Ternyata ini berarti baik. Nah ini melihatnya ini dengan mata kolbu. Dia ternyata ada perawatan mata batinnya, mata rohaninya, sehingga bisa melihat, oh ini pemuda baik. Ya gandeng cah wedok nek matur karo bapake kan halus nggih, ora langsung Pak aku rabekno karo kae kan mboten. Jadi matur dipun kalih Nabi Syuaib kalih bapake. Pak misale Musa niki tinggi bantu gawean ngene iki mbak niki wah apik banget. Kan begitu ya. Jadi itu kalau kita melihat dalam surat 28 ya, surat Qasas itu kan, kemudian datanglah kepada Musa ya, dari seorang wanita itu berjalan malu-malu, berkata, sungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikan kamu waktu memberi minum ternak-ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya atau Syuaib tadi, menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu akan selamat dari orang-orang yang zalim. Karena Musa sebelum musafir itu kan ada kasus dengan orang waktu di sana, akhirnya dia pergi kan begitu. Nah, jadi yang saya contohkan adalah anaknya Syuaib yang perempuan tadi, dia menggunakan mata batinnya, mata kolbunya, dia sudah bisa memilih pemuda yang baik di antara sekitarnya. Karena kalau sekitarnya itu kan mestinya apa nggih? Menggembala domba itu kan orangnya kan tidak jauh. Tapi bisa dia memilih. Akhirnya juga kalau ayat lanjutnya kan, karena Musa ini musafir nggak punya apa-apa ya, mas kawinnya atau maharnya itu kan bekerja berapa tahun itu kan ada nanti. Nah, dia ada yang tahun itu tahun musim tapi bukan tahun itu ya ada. Jadi ada istilah sanah dan am. Ya. Ini orang yang pintar merawat mata kolbu. Kalau kita melihat dalam surah kedua ayat 39 ini kan, fadkurullaha kama alamakum malam takunu ta'lamun. Maka ingatlah Allah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu. Jadi kita mengingat Allah itu memang seperti Allah mengajarkan kepada kita ya. Yang diajarkan kepada kita itu kan banyak sekali dari Allah itu. Ya. Alamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mengajari manusia apa-apa yang tidak tahu. Maka waktu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, itu belum ada teks. Ya, belum ada teksnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca apa? Nah, ternyata waktu itu yang dibaca adalah Iqra, dia membaca tapi belum ada teksnya, ya akhirnya dia membaca dengan batinnya ya. Maka latu harik lisanaka, jangan gerakkan lidahmu. Jadi memang membaca itu ada yang menggerakkan lidah, ada yang tidak menggerakkan lidah. Jadi menggerakkan lidah juga baik, membaca tanpa menggerakkan lidah itu dengan melihat, mungkin kemudian baca Quran, kemudian terjemah, kemudian buku dan sebagainya, keterangannya itu tanpa menggerakkan lidah itu juga namanya membaca. Dua-duanya memang dibolehkan. Bapak Ibu dan sahabat semuanya, maka ya dalam surah Al-Baqarah lagi ayat 200 ya, faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrukum abaakum. Nah, ini salah satu merawat mata batin, merawat mata
Kolbu, merawat mata rohani adalah ketika kita sudah melaksanakan, kalau di sini ajarnya memang manasik ya. Manasik itu ibadah apa saja sebenarnya, bukan hanya haji ya. Nah ini fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka ingatlah Allah sebagaimana ya, kamu mengingat aba'akum, bapak-bapakmu. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mengingat Allah itu seperti mengingat bapak kita sendiri? Menurut saya loh, ini yang mungkin ditinggal bapaknya masih kecil ya, mungkin tidak masuk ini tapi bisa diganti siapa itu tidak masalah. Tapi yang sudah mengerti bapaknya itu ingat Allah itu sebagaimana kita mengingat bapak kita. Seperti itu dijawabkan oleh Allah ya. Mungkin kita ingat bapak kita di goncengke kendaraan, apa diantar sekolah, apa disuapin ya, nah ajak yang sawah, nah, dulu gitu memang ya. Cahbian ki ya memang rekoso tak pikir. Pemulih anak barep wae kula iki. Rekosone nemen wae. Tapi ya ora apa-apa justru nek napa nggih. Rekoso niku enten anu nih. Enten manfaate. Ya. Nek Pak Ahmadi rada penak mangane sego putih terus. Nah nek kula kan dua tiwul. Nggih. Lah nggih. Nggih, mriko riyen dereng enten waduk Gajah Mungkur nggih banjir. Nah, lah nggih. Nggih nek tiyang riyen dereng enten kabeh, dereng enten listrik, Bu. Putrane kathah. Bar ngisak ngopo? Lah. Nggih pitados. Pitados. Nggih. Pak Ahmadi ya. Aku ya mesake ngono kelingan malah. Nih Bapak Ibu yang sahabat yang saya hormati. Jadi untuk merawat mata rohani itu apapun yang kita lihat itu bisa menjadikan keperawatan dalam diri kita masing-masing ya. Misalnya ini yang up to date ini kan Piala Dunia ya. Seperti nanti jadwalnya Korea Selatan sama Kroasia. Ini sing mania bola ya siap-siap mungkin gitu. Nyepakne kopi ya gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi spiritual ya, dari sisi Al-Qur'annya. Itu kan bisa untuk lita'arofu sebagaimana dalam surat 49 ya, surat Hujurat ayat 13 itu. Ya ayuhanas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, untuk saling mengenal ya. Kalau kenal kan sayang, lita'arofu. Itu satu misalnya kalau kita melihat itu. Kalau saling mengenal kan olahraga itu bisa menyatukan karena itu universal ya. Dari sana saling mengenal ya. Walaupun waktu pertandingan mungkin seperti itu, tapi setelah itu kan ya peluk-pelukan, salam-salaman dan lain sebagainya. Tapi namanya itu juga hanya permainan ya. Kalau kita diingatkan di dalam surat Hadid ayat 20 itu kan ya, a'lamu anamal hayatud dunya laibung walahun wajinatun watafakhur bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak. Nah, ini permainan ternyata. Maka kita oleh Allah disuruh menjadi pemain yang baik dalam kehidupan ini. Lah kalau dalam sepak bola itu ya main yang sportif, jangan mencederai lawan ya. Kalau orang yang tahu aturan, maka dalam permainan ini juga pemain ini harus tahu aturan ya. Kalau misalnya kasar itu kan ada kartu kuning.
Kalau dalam Al-Quran itu ya surat Rum ayat 41 itu ya, Dhuharul fasadu fil ardi ya, fil bahri ya, telah rusak karena tangan manusia itu di daratan dan di lautan. Itu sebenarnya itu sebuah kartu kuning. Nanti kalau dirusak daratan dan lautan itu akan terjadi bencana dan lain sebagainya ya. Tapi kalau masih melanggar ya, seperti kalau pemain bola kan kartu kuning, nanti masih kasar lagi, yang kedua ini kartu merah ya. Ya, kartu merah itu ya kalau Allah dalam Al-Quran itu ya sudah istilahnya apa itu sudah out of the game, jadi harus keluar gitu kan. Jadi tidak ada ampun gitu ya. Nanti kalau tobat ya tobatan nasuha yang dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah apa itu turun minum, itu kan supaya introspeksi ya. Dalam surah Al-Hasr surat 59 ayat 18 itu kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kita melihat bola saja, kalau kita lihat dari sisi petunjuk itu bisa menjadikan perawatan mata rohani kita. Jadi jasmani kita melihat bola, mata rohani kita memikirkan di balik ya permainan itu. Terus ada wasit, kalau wasit sepak bola kan kesana kemari mencari kesalahan orang, kesalahan pemain misalnya. Maka kita di kehidupan masyarakat ini jangan sampai kita kesana kemari hanya mencari kesalahan orang. Ini melanggar surat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wala tajassasu ya, wala tajassasu wala yaktab. Ba'dukum ba'd. Kamu jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing. Berarti kan harus kebalikan dari wasit sepak bola. Dan wasit itu kan dari kata bahasa Arab, wasato ya, surat Al-Baqarah ayat 143 itu. Harus tengah-tengah, harus adil kalau kita jadi wasit. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau wasit lucu menah ya wasit tinju itu ya. Kalau teman-teman ya toke wae sakjane, sak ngletake toke wae gitu kan. Tapi kalau pelu-peluan malah dipisah. Memang lucu ya. Ya itu permainan. Maka itu namanya permainan. Nah, tugas kita menjadi pemain yang baik. Bapak sahabat yang saya hormati ya, oleh sebab itu masih perlu pengenalan lebih lanjut tentang Allah, yaitu ta'aruf billah secara komprehensif mencakup 3 dimensi. Jadi kita harus istilahnya mengenal Allah atau ta'aruf Allah. Tidak kenal tidak sayang. Jadi yang pertama maqam Allah, yakni terkait posisi kedudukan Allah. Siapa Allah dan apa itu. Yang kedua amrullah, urusan Allah, yaitu apa yang menjadi agenda, misi atau proyek yang Allah gelar dengan penciptaan alam, khususnya terkait penempatan manusia di bumi. Jadi kita harus paham bahwa diri kita ini diberi jasmani, tugas jasmani adalah mengantarkan sang jiwa ini kembali kepada Allah. Dan yang ketiga sunatullah, yaitu cara atau sistem dan teknologi yang Allah terapkan dalam menggelar urusan atau takmirul amr di semesta ini. Jadi Allah itu sudah memberikan sunatullah atau sistem di semesta ini. Semesta ini kecerdasannya tanpa batas. Lantas semesta ini oleh Allah memang sudah diberikan program-program ya, yang siapapun mengikuti sunatullah itu yang dia akan selamat. Maka mingkuli sayin sababa fa'atba sababa. Tiap-tiap sesuatu ada hukum sebab akibat, maka ikutilah sebab akibat itu. Jadi tidak pandang bulu. Maka kita ya namanya muslim itu jangan hanya setelah syahadat
selesai sudah mengaku muslim kemudian nanti surga, jangan dulu. Bagaimana sholatnya, bagaimana dia mengimplementasikan kehidupan dalam sunatullah ini yang sudah dicontohkan uswatun hasanah oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Syaratnya kan banyak, bukan hanya syahadat saja. Setelah syahadat enggak sholat, enggak ini, enggak itu, ya namanya itu belum, kan begitu. Tapi kebanyakan orang seperti itu ya. Memang kebanyakan orang itu tertipu ya. Nanti baca ini 1000 kali, nanti bisa kaya, bisa lunas utangnya. Ini kan jalan pintas yang tidak jelas, itu bohong itu. Lakon maca 1000 kali pagi, siang, sore, enggak kerja, miskin mesti jelas. Allah itu kalau kita minta cukup yaitu suruh bekerja. Nah, kita lihat bahwa sedikit analogi terkait sunatullah. Ya. Ya. Ini analogi ya. Gagap teknologi digital atau istilahnya gaptek tidak mungkin bisa mengunduh info dari Mbah Google tanpa pertolongan atau bantuan orang lain, meskipun ada gadget yang mumpuni ya. Saya contohkan, seorang bapak punya beli HP yang harganya 8 juta, canggih, tapi tidak bisa apa-apa, dia gagap teknologi, kan perlu mesti bantuan orang lain. Maka kalau gagap teknologi tentang ruhiyah atau samawiyah tidak mungkin bisa mengunduh petunjuk dari Allah tanpa bantuan atau bimbingan, apalagi tanpa gadget yang kompatibel dan mumpuni. Jadi kalau misalnya orang yang ini analogi ya, yang di atas ini tentang kalau gagapnya itu tentang roh ya, itu memang harus ada pembina yang membimbing. Itulah silabus atau keimanan yang Allah sebut, Allah tunjukkan dan Allah ajarkan dalam kitabnya, tanpa sedikit pun kontribusi apalagi campur tangan rekayasa manusia. Hanya dengan menuntaskan silabus itulah iman yang sebenarnya bisa diraih. Jadi analoginya ini memang betul sekali. Kalau ya gagap teknologi kemudian walaupun HP-nya mahal tidak bisa mengoperasikan, ya sama saja kalau kita tidak bisa membaca ayat Al-Quran, kemudian tidak bisa memahami, tidak bisa, ini kan perlu namanya juga waliyah mursyida atau orang yang bisa menunjukkan. Nah, untuk membuka mata kolbu dan merawat mata rohani itu juga kita harus tawaduk. Sering-seringlah kita menoleh ke bawah, terutama agar rasa syukur bangkit di dalam. Di zaman ini tidak sakit saja sudah berkah, tidak punya hutang saja sudah berkah, tidak kehilangan pekerjaan saja itu sudah berkah. Sambil ingat yang terfokus pada berkah sedang mengundang datangnya berkah yang lebih besar, hidup yang mudah dan indah. Jadi ya ini memang saya tulis waktu COVID, jadi memang tidak sakit itu sudah berkah dan lain sebagainya. Maka kita melihat di luar itu harus bisa menumbuhkan, merawat mata batin kita. Kalau kita melihat ya bunga gagal mekar, itu tukang taman tidak menyalahkan alam, tapi mengkoreksi cara dalam merawat taman. Bila kehidupan gagal, ya gagal mekar, apalagi terbakar, kurangi menyalahkan ini itu, belajar menyesuaikan sudut pandang. Begitu sudut pandangnya indah, hidup pun berubah jadi indah. Maka yang sering saya sampaikan, ya supaya kita bisa merawat mata rohani kita itu, salah satunya juga kita menerima sesuatu yang kita ingini dan juga menerima sesuatu yang tidak kita ingini, itu sama dalam penerimaan. Jadi selalu slow enjoy, tidak sedih dalam arti berkelanjutan. Karena rahasia hidup yang sederhana tapi bercahaya. Kan biasanya
orang desa itu banyak mengira di kota itu tersedia lebih banyak kebahagiaan. Sedangkan orang kota banyak yang menduga di desa tersedia lebih banyak kedamaian. Nah, cerita di balik ini sederhana. Banyak manusia mengira apa-apa yang belum dimiliki itulah yang akan membuat mereka bahagia dan damai. Sekaligus inilah akar banyak sekali konflik dan penderitaan. Padahal kebahagiaan dan kedamaian adalah di mana saja, di putaran waktu kapan saja. Yang diperlukan sederhana, cara memandang yang sehat. Jika mau bahagia, lihatlah semuanya dari sisi berkah. Bila mau damai, belajar melihat semua sudah sempurna apa adanya. Cacing dalam lumpur itu kotor untuk membuat tanah menjadi subur. Kupu-kupu di taman sedang bercerita tentang keindahan, itu kan luar biasa. Jadi untuk merawat mata rohani kita melihat semesta ini ya, dengan dimensi, dengan cara yang damai dan baik. Jadi misalnya, wah ini tidak hujan, kita melihatnya ya alhamdulillah ini pakaian-pakaian yang dicuci bisa kering ya. Jangan enggak hujan panas sumuk, beda nanti. Yang ada di pikiran nanti yo panas yo sumuk tenan itu, karena diucapkan wah ini hujan, alhamdulillah hawanya enak ya, tidur bisa nyenyak. Malah jangan wah hujan meneh itu nanti yo gelisah terus hidupnya ndak ya. Dan nek Gusti Allah nuruti wong yo bingung loh. Kono arep mantu njaluk terang ya. Kono cucian mobil pengine gremes udan wae ya bingung. Yes pokoke yo hukum malam. Musim hujan ya hujan gitu kan. Nah, iya bakul es njaluk terang. Tapi nek sing ngadol es batu ora, Pak. Hujan karep ora karep mestine untuk es batu. Gitu. Nah, alhamdulillah. Nggih. Nah, rezeki itu dari mana saja ya. Maka kalau dalam sepak bola kembali tadi itu kan ada juara itu kan apa, ada yang kena degradasi ya. Seperti kita dalam keimanan itu kan ada yang kena degradasi, ada yang istiqomah terus berjalan terus kan begitu. Akhirnya Allah kan yang menilai itu. Nah kita melihatnya ya di tengah cuaca yang sangat dingin ya, sebuah selimut akan terasa seperti malaikat penyelamat. Di tengah gurun pasir yang kering dan tandus, menemukan secangkir air seperti menemukan telaga Kausar. Dengan cara yang sama, di tengah samudra, berita yang isinya banyak pesimisme dan negativisme, berbagai hal-hal positif dan memotivasi akan dirasakan sangat dan bermanfaat oleh banyak manusia. Jadi nasihatnya, mari kita menyebarkan aura positif, optimis di lingkungan kita masing-masing. Di tengah orang-orang yang mukanya cemberut, hadirlah di sana berbagai senyuman. Lebih bagus lagi jika bisa berbagi tawa dan canda. Di medsos yang isinya hanya keraguan dan ketakutan, bagikanlah cerita-cerita yang membangkitkan semangat. Di sepanjang sejarah ada cobaan, di semua putaran waktu ada godaan, dan ia ada di sini untuk memperkuat jiwa bukan memperlemah. Jadi semuanya apapun yang terjadi itu menguatkan keimanan, untuk merawat mata rohani kita, merawat mata jiwa kita, merawat mata batin kita. Tapi kalau kita sudah pikirannya di dalam sudah buruk, ya nanti ada virus-virus yang masuk ke dalam mata rohani, mata jiwa ini, akhirnya nanti tidak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat semuanya, mungkin malam ini sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Kalau ada komentar atau pertanyaan, nanti setelah kita rekaman ini selesai. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberi petunjuk pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Nasru minallahi wa lahum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.